Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saadilah J. Parandaingi dari tingkat 2 Ambalan Sunan Kalijaga Cut Nyadin. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah kepramukaan di dunia dan sejarah kepramukaan di Indonesia. Sejarah kepramukaan di dunia. Pramuka dunia didirikan pada tanggal 25 Juli 1907. Yang saat itu Robert Baden-Powell menjabat sebagai Letnan Jenderal Militer Inggris mengadakan perkemahan. Diketahui sejak kecil Raden Baden-Powell menaruh perhatian pada alam dan sangat suka menjelajahi hutan yang ada di sekitar sekolahnya. Ketika dia bekerja sebagai seorang perwira militer dan ditugaskan ke berbagai peperangan, ia ditugaskan untuk memimpin kepanduan. Setelah perang, Robert pun mengelola Edge to Scouting bagi anggota muda dan mengadakan kegiatan perkemahan selama 8 hari di Pulau Brownsea. Pulau Brownsea merupakan pulau terbesar di pelabuhan Port Dorset, Inggris. 1 tahun setelah perkemahan, Robert Baden-Powell pun menulis buku yang berjudul Scouting for Boys yang menceritakan tentang prinsip dasar kepramukaan. Selain itu, Robert pun juga mendirikan gerakan kepanduan yang hanya diikuti oleh laki-laki, yaitu Scouting for Boys. Buku panduan gerakan kepanduan ini karyanya menyebar ke seluruh dunia dengan berbagai macam bahasa. Kepanduan yang semakin berkembang membuat Robert Baden-Powell membentuk Rover Scout, yaitu organisasi yang mewadahi pemuda yang telah berusia 17 tahun pada 1918. Sejarah kepramukaan di Indonesia. Sejarah pramuka di Indonesia dimulai dengan pasang surut dalam aktivitas organisasi, di mana pada saat itu Indonesia masih berada dalam masa penjajahan. Sehingga Indonesia dikenal dengan 3 masa pramuka, yaitu gerakan pramuka pada masa penjajahan Belanda, gerakan pramuka pada masa penjajahan Jepang, dan gerakan Indonesia setelah Indonesia merdeka. Sejarah kepramukaan di Indonesia pada masa Belanda. Gagasan kepanduan dibawa ke Indonesia oleh orang-orang Belanda yang pada saat itu Indonesia merupakan daerah jajahan Hindia Belanda atau Netherlands Oost-Indie, dengan diawali pendirian Nederland Indische Pandievinders-Vereniging atau NIPV atau Persatuan Pandu-Pandu Hindia Belanda. Para pemimpin pergerakan nasional kemudian mengambil gagasan Baden-Powell dengan membentuk beberapa organisasi kepanduan untuk membentuk kader pergerakan nasional. Sumpah Pemuda yang dicetuskan pada tanggal 28 Oktober 1928 pada Kongres Pemuda telah menjiwai gerakan kepanduan nasional Indonesia untuk bergerak lebih maju. Dengan meningkatnya kesadaran nasional Indonesia tersebut, maka timbul niat untuk menyatukan organisasi-organisasi kepanduan. Pada tahun 1930 muncullah Kepanduan Bangsa Indonesia atau disingkat KBI. Dan pada tahun 1931 terbentuk Federasi Kepanduan dengan nama Persatuan Antar Pandu-Pandu Indonesia atau disingkat PAPI. Yang selanjutnya berubah menjadi Badan Pusat Persaudaraan Kepanduan Indonesia atau disingkat dengan BPPKI pada tahun 1938. Sejarah kepramukaan di Indonesia pada masa Jepang. Pada masa penjajahan Jepang, gerakan pramuka terus bertahan. Namun, ketika masa Perang Dunia Kedua, tentara Jepang melakukan penyerangan kepada Belanda, sehingga sangat banyak tokoh kepanduan Indonesia yang ditarik masuk ke Ibondan, Peta, dan Seinendan, yang merupakan organisasi bentukan Jepang yang digunakan untuk mendukung tentara Jepang. Bahkan, Jepang juga melarang berdirinya partai dan organisasi rakyat Indonesia. Tidak hanya itu, Jepang menganggap gerakan kepanduan merupakan organisasi berbahaya karena dapat meningkatkan semangat persatuan dan kesatuan Indonesia. Meski demikian, hal tersebut tidak menyurutkan semangat kepanduan Indonesia untuk menjalankan Perkino II dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia mengusir tentara Jepang. Sekian penjelasan dari saya mengenai sejarah kepramukaan di dunia dan sejarah kepramukaan di Indonesia. Lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.